Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat santri dimanapun berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu melanjutkan kajian kitab Sunan Taufik. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan ibadah sholat 5 waktu. Mari kita mulai kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Nah, di antara kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan seorang muslim yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam waktu sehari semalam. Ya, jadi dalam waktu 1 hari 1 malam atau 24 jam itu ya, kita diberikan diberikan kewajiban ya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Nah, sholat 5 waktu yang dimaksud itu yaitu sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, adapun waktu-waktunya di dalam kitab Sunan Taufik ini dijelaskan. Untuk sholat zuhur, az-zuhru wa waktuha idza zalati syamsu ila masiri zilli kulli syai'in mislahu ghaira zillil istiwa. Untuk waktu sholat zuhur itu idza zalati syams, yaitu mulai tergelincirnya matahari ya ila masyiri zilli kulli syai'in mislahu, sampai pada bayangan benda menyamai benda tersebut. Nah, ghairu dzilli istiwa, yang itu terjadi selain bayangan yang nampak pada waktu istiwa. Nah, jadi untuk sholat zuhur ini waktunya itu mulai condongnya matahari ya. Nah, sekitar ya mulai pertengahan hari, siang hari ya, itu mulai condong ya ke arah barat sampai setiap bayangan dari benda itu sama panjangnya dengan benda tersebut. Nah, itu adalah waktu untuk sholat zuhur. Nah, sekarang untuk sholat asyar wa waktuha min ba'di waktu zuhri, yaitu mulai habisnya waktu zuhur, yaitu mulai ya setiap bayangan itu sama ukurannya dengan benda bayangan tersebut itu ya. Nah, mulai itu sampai apa? Di sini dijelaskan waktunya untuk asyar itu mulai habisnya waktu zuhur sampai ila maghribi syamsi, terbenamnya matahari. Jadi untuk asyar itu mulai habis waktu zuhur ya sampai terbenamnya matahari. Nah, selanjutnya untuk waktu maghrib
Wa waktuha min maghribis syamsi, yaitu mulai terbenamnya matahari, ila maghribis syafaqil ahmari, sampai hilangnya senja merah yang ada di ufuk barat, itu ya. Nah, jadi setelah matahari tenggelam itu kan masih ada sisa-sisa cahaya kemerah-merahan di ufuk barat atau senja merah gitu ya. Nah, selama itu masih ada berarti waktu sholat maghrib masih ada gitu ya. Tapi jika senja itu mulai hilang ya, dan sudah sangat gelap, hilangnya cahaya senja merah yang ada di ufuk barat itu hilang, maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib pun sudah habis, berganti dengan sholat isya. Nah, jadi untuk sholat isya iku wa waktuha min ba'dil waqtil maghrib, mulai habisnya sholat maghrib tadi, yaitu mulai hilangnya senja merah tadi, ila tulu'il fajri shadiq, sampai munculnya atau terbitnya fajar shadiq, yaitu cahaya yang muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit. Nah, itu ya. Kalau saji yang dimaksud syafaqil ahmar atau senja merah itu cahaya yang muncul sehabis matahari tenggelam. Jadi matahari tenggelam kemudian menyisakan cahaya kemerah-merahan. Nah, itu tandanya untuk sholat maghrib. Sedangkan untuk sholat subuh itu adalah cahaya yang ada di ufuk timur, sebelah timur, yang itu muncul sebelum matahari terbit. Jadi cahaya itu merupakan tanda akan terbitnya matahari. Nah, jika cahaya itu sudah muncul berarti waktu sholat subuh sudah mulai ada sholat subuh ya. Nah, lanjutnya untuk sholat subuh itu sendiri tadi ya, waktuha min ba'dil waqti isya, yaitu mulai habisnya waktu isya ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, ila tulu'il syamsi, sampai akhirnya terbitnya matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit ya, sudah nampak matahari tersebut, maka sholat subuh pun sudah habis waktunya. Nah, semua itu yang sudah dijelaskan tadi, mulai macam-macam sholat 5 waktu dan juga pelaksanaannya tersebut, itu merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, maka di dalam kitab Sulam Taufik ini jelaskan fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala muslimin baligh aqilin tahirin, di mana bahwa setiap muslim itu yang sudah akil balik dan juga dalam keadaan yang suci itu wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu tadi beserta dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi ini merupakan aturan syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ya, yang sudah akil balik dan dalam keadaan suci. Dikatakan akil, dia keadaan sadar, tidak ada gangguan kejiwaan, atau dia tidak, maksudnya sadar sini keadaan normal ya, keadaan normal. Sedangkan dimaksud dengan balik di sini dia sudah mencapai usia, kalau untuk laki-laki minimal mulai usia 15 tahun atau sudah mengeluarkan mani, untuk perempuan usia 9 tahun atau sudah haid. Nah, itu sudah dikatakan balik. Dikatakan tohir di sini berarti dia bebas dari hadas besar ya, ataupun hadas kecil.
takjil, jadi dalam keadaan suci. Nah, selanjutnya fayahrumu taqdimu ala waqtiha wa ta'khiruha anhu bi ghairi udrin. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu bahwa diharamkan melaksanakan sholat tersebut ya di luar waktunya. Nah, di sini dijelaskan fayahrumu taqdimuhu ala waqtiha, dilarang mendahului waktu yang sudah ditetapkan. Wa ta'khiruha anhu bi ghairi udrin, atau ya mengakhirkan melaksanakan sholat di akhir, di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya, contohnya belum sholat zuhur, waktunya belum tiba sholat zuhur, sudah mengerjakan sholat zuhur, itu tidak boleh. Atau mengerjakan sholat zuhur tetapi di waktu sholat asyar, itu juga tidak boleh. Nah, jadi harus tepat waktu, harus disiplin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, fa'in tor'amani'un kahaid, ya, jika datang penghalang untuk sholat seperti haid, ya, ba'dama madha min waqtiha ma yashuha wa zuhuruha linahwi salsi lazimahu qadanuha. Maksudnya di sini bahwa jika seseorang ya mendapati sesuatu yang menghalangi sholat, contohnya di sini seperti haid, ya. Nah, jika penghalang tadi atau haid tadi itu kemudian dia mengerjakan sholatnya itu masih cukup waktu, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika sudah tiba waktu sholat zuhur, kemudian dia tidak langsung mengerjakan sholat zuhur tapi menunda-nunda, akhirnya datang ya sesuatu yang menghalangi dia untuk menjalankan sholat. Salah satunya contohnya itu untuk kaum perempuan adalah haid. Nah, ketika haid ini datang sedangkan dia belum menjalankan sholat zuhur tadi, sedangkan jika dia mau menjalankan, seandainya dia menjalankan sholat zuhur ya sebelum haid itu datang, ya dia sudah cukup waktu untuk menjalankannya, tapi karena tidak langsung dijalankan, akhirnya ya terburu datang datang haid, maka ya waktu yang dia tinggalkan yang seharusnya dia lakukan untuk sholat tadi, maka wajib untuk diqadha ketika haidnya sudah hilang atau sudah suci, itu ya. Nah, itu merupakan ketentuan yang harus dijalankan. Nah, itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan sholat fardu 5 waktu, yang mana kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya menjalankan sholat tersebut ya. Dalam 1 hari 1 malam itu ada 5 kali, yaitu mulai sholat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Dan itu semuanya merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dijalankan di setiap harinya. Oke, itu saja teman-teman, sahabat-sahabat santri semuanya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Ya, kita lanjutkan di lain waktu. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.